Baik, Sobat Disnakan, hari ini hari yang spesial. Podcast kali ini dalam rangka outing kelas Dinas Peternakan Kabupaten Blitar di farm Petung Kaki Petung ya. Kaki Petung Farm di Desa Purworejo, Sanan Kulon. Kita akan bincang bersama bagaimana beliau Mas Syafi ini menjadi seorang inspirator yang akan memberikan pandangan proses suksesnya, true story suksesnya beliau. Baik, Mas Syafi, perkenalkan. Saya Eko Susanto. Kulo Ahmad Syafiuddin. Terima kasih Mas Syafi kesempatan ini. Sama-sama. Kami akan podcast ini untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman semua, Mas Syafi. Siap. Tentu kami ingin tahu ini tips dari sukses panjenengan yang mulai sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang berproses, tentu kan jatuh bangun ini ya. Ya benar. Jatuh bangun ya, mulai dari nol dan seterusnya. Kira-kira kiat-kiat sukses dari seorang Mas Syafi ini yang bisa disampaikan kepada para pemirsa semua, kira-kira apa saja ini Mas, kunci-kuncinya? Kunci-kunci untuk saya sendiri sampai mencapai di pencapaian titik ini, satu, kita tetap optimis. Jadi kita tetap optimis apa yang kita lakukan itu nanti akan membuahkan suatu hasil ataupun suatu karya. Sepakat. Itu tetap optimis. Keduanya kita ulet. Terus kerja keras, pantang menyerah, karena apa, dalam suatu proses perjalanan untuk mencapai dalam satu titik kesuksesan itu yang jelas banyak rintangan yang kita alami. Nah, di situ kita harus satu sabar, terus kita juga tetap melakukan apa dari suatu proses yang namanya kita itu proses tentunya tidak semudah yang kita bayangkan membalik telapak tangan gitu Pak ya. Jadi dalam satu proses itu kita harus tetap sabar dan terus evaluasi dari kenapa kita gagal. Dari kegagalan itulah yang nanti akan bisa mendapatkan kita satu pengalaman baru di bidang usaha kita sendiri. Jadi untuk mencapai di situ kita memang harus gagal dulu. Kalau nggak gagal kita kemungkinan nggak akan sukses gitu. Jadi seperti itu Pak. Baik, ini cukup menarik ini pesan beliau, inspirasi beliau tentang tips sukses perjalanan beliau. Tentu ini bisa menjadi motivasi teman-teman Mas Syafi. Kemudian yang berikutnya bisa ceritakan mulai awal babat kemudian sampai dengan sekarang yang kurang lebih 15 tahun lebih lah ya. Ya, lebih 15 tahun lebih. Itu kira-kira seperti apa nih, mulai dari memang dari nol kemudian sampai sekarang, populasinya sekarang berapa? Kalau populasi di kandang itu kita naik turun karena kita sekarang sudah banyak mitra. Jadi untuk hari ini kita populasi di kandang itu sekitar 150 sampai 200. Terus mitranya berapa? Mitra saya untuk terhitung, kita belum secara real, tapi hitungan kita untuk data itu sekitarnya hampir 400 lebih, sekitar mendekati 500. Itu khusus mitra. PE ya Mas? Khusus PE semua. Di situ ada yang peternak kambing kontes, ada yang peternak breeding, ada yang pembesaran. Jadi seperti itu. Oh gitu pemirsa, Sobat Disnakan, dapat beliau kunci-kunci sukses betul-betul diterapkan. Kemudian tadi cerita untuk perjalanannya gimana Mas Syafi? Mulai nolnya gimana itu? Ceritanya kok bisa jadi peternak? Menurut teman-teman informasi, panjenengan tidak punya background peternak ya? Dulu bekas kuliah apa namanya? Ya kita bertani sama kuli panggul. Kuli panggul ya? Tahun berapa itu? Saya nguli panggul itu dari 2000, saya lulus sekolah kan 2000. Tahun 99 2000. Nah, waktu itu kita kuliah enggak kuliah. Oh, enggak kuliah. Maksudnya kita satu keterbatasan pada biaya. Karena dengan orang tua kita yang serba kecukupan kita enggak lebih, jadi untuk bisa menyekolahkan anak pun ngoyong ngos-ngosan Pak Pak. Jadi seperti itu kita sadar diri dengan terus sambil bantu orang tua dengan kerja kuli panggul. Kuli panggul apa Mas? Waktu itu kita kerja kuli panggul di pengiriman cabai Jakarta.
Pengiriman cabai Jakarta. Pengiriman cabai ke Jakarta. Sobat Disnakan luar biasa ini. 8 tahun Pak saya kerja di situ. 8 tahun ya? Oke, terus begitu panjenengan Mas Safi ini kerja kuli panggul tadi itu terus beralih ke ceritanya gimana nih? Jadi gini, awalnya sebetulnya dari kecil kita tuh sudah dididik dari orang tua, didikan keras lah. Kita setiap pulang sekolah harus ke sawah. Ngarit. Orang tua juga punya sapi, tapi waktu itu sapi juga gaduhan, bukan punya sendiri. Kita paruh hasil sama orang lain. Kita pulang sekolah ngarit. Setelah itu nanti kita pulang juga suruh merawat sapi. Waktu itu jadi memang darah yang mengalir dari orang tua saya itu memang juga ada kesenangan untuk hewan, untuk memelihara hewan gitu ya. Nah dari situ saya setelah nikah, jadi setelah nikah saya gini Pak, saya umur saya sudah punya anak satu, umur saya sudah 27 tahun, saya berpikir kalau saya tetap di sini ikut orang, saya nggak bisa membayangkan saya mau besok beli sepeda motor pun kita berat. Karena ada motivasi itulah karena otak kita mati. Oh betul. Jadi kalau kita bekerja pada seseorang itu kan otak kita mati. Pokoknya asal kita berangkat kita mesti dapat gaji. Tidak bisa. Tapi tidak bisa berkembang. Ya, jadi seperti itu inisiatif saya. Nah dari dasar saya punya dari kecil juga merawat. Senang saya dulu sapi. Oh sapi ya. Sapi ya. Nah di sini saya sama teman diajak untuk melihat kambing Etawa waktu itu pertama. Oh jadi ada inspirator yang memulai itu ya. Ya, jadi saya diajak untuk melihat kambing Etawa, kambing kok bagus. Terus harganya kok mahal-mahal. Cuman waktu itu pasar belum terbuka seperti saat ini karena dunia internet pun belum ada. Oh iya. HP pun masih sulit, HP. Oh iya, jadul itu ya. HP jadul kan. Belum ada akses internet di HP sekarang ya. Belum. Oke, dimulai itu 2005 panjenengan mulai pelihara berapa? 2005 sebetulnya saya tuh kan habis nikah. Habis nikah tuh punya modal setelah untuk nyaur utang akad nikah Pak. Akad sendiri. Gak punya apa-apa, kita hutang pada juragan waktu itu ke juragan. Itu kita beli 2 sebetulnya. Kita beli 2 jantan sama betina. PE itu ya. Nah, kepala hitam sama kepala merah waktu kepala itu. Hitam sama kepala merah. Ya, jantannya beli 3 juta, terus induknya 1.500.000. Kita pelihara 1 tahun itu nggak ada keuntungan. Itu ya? Ya, nggak ada keuntungan, akhirnya itu tak lepas, kita rugi, tak operkan ke sapi, nih 2006, sapi itu perah waktu itu. Berarti saya perah ya? Saya perah, karena apa? Saya pun lekas berkeluarga untuk mencukupi kehidupan anak istri saya pun masih kurang. Saya gimana inisiatif saya setiap hari itu mendapatkan pundi-pundi rupiah. Artinya ada penghasilan setiap hari. Ya, inisiatif saya berlari ke perah susu, sapi susu kan. Karena setiap hari bisa merah, terus dijual. Tapi ternyata di situ kita juga nggak bisa nyaman lah. Masalahnya kita belajar merah di serentak sapi wes kanji Pak. Betul. Dan lebih apa ya? Kelihatannya kalau saya perah kan pagi harus ngedusi, harus pagi, bangun pagi, terus nanti sore pakan dan seterusnya. Kerjanya begitu berat. Harus ekstra lah kerja. Betul. Akhirnya sapi tak kasihkan ke orang, tak suruh melihara, kita juga bagi hasil. Tapi di situ saya kena tipu lagi. Oh, saya kena tipu kena tipu. Saya ada kerugian sekitar waktu itu 5 juta. Dari hasil itu ya, cukup besar 2006 itu. 2006 akhir. Nah dari situ kita pindah lagi di 2007 beli kambing. Nah itu pun kita mulai beli itu. Dari situ kita dari uang yang kerugian dek sapi itu kita buatkan kandang. Kandang pun kita masih nunut ke mertua dulu bekas kandang ayam Pak. Sama istilahnya kita juga ruginya banyak, uangnya juga kemarin juga berputaran. Nah di situ kita kan tidak punya modal. Saya minta sama kakak saya yang ada di Batam, saya suruh beli kambing satu itu ya. Satu harga 1.550.000 waktu itu. Dari satu tadi ini terus sampai berapa tahun? 5 tahun berkembang jadi berapa? 3 tahun, 4 tahun itu berapa? Saya dari 2007 itu awalnya kita dari proses bangkrut Pak ya. Jadi kita melihara kambing belum ada hasil 2007 sampai 2008 di 2009. Itu tak pelihara selama 2 tahun. Dari inisiatif saya sendiri mengembangkan pengembangan dari diri saya sendiri, inisiatif sendiri.
itu kalau kita kambing itu beranak perempuan kita kita rawat, kita pelihara. Untuk jantan kita jual. Nah, kita jual, kita ada tambahan sedikit 200, 300 kita carikan darah siap kawin. Oh, ya. Jadi mikir saya masih di kuantitasnya dulu, belum kualitas. Gimana kambing populasinya banyak. Dulu, ya, kalau kambing kita banyak, walaupun harganya itu nggak terlalu mahal, yang pasti kita dapat uang banyak kan gitu, Pak. Jadi kontennya di situ. Akhirnya 2009 itu kita jual semua. Kita melihatnya masih kambing biasa waktu itu. Jadi waktu itu belum masih campur lah ya. Ya, etawa tapi kelasnya masih kelas-kelas pasar daging lah. Belum merambah ke kelas breeding seni. Nah, dari situ kita beli, kita bagi dua, itu dapat saya dapat keuntungan, kita jual, kita masih nyisakan induk 1 bunting waktu itu. Nah, kita jual dapat uang 9 juta kali 2 berarti 18 juta. 18 juta kita bagi dua sama kakak saya 9 juta, dia 9 juta. Waktu itu kita belikan maskot. Nah, angan-angan saya waktu itu gimana kita bisa terkenal di dunia perkontesan kalau kita tidak mempunyai maskot untuk kontes. Oh, iya. Nah, artinya kalau dalam kan 2007 ada kontes pertama di Blitar. Ya. Artinya Sobat Disnakan, ini strategi yang di Mas Syafiq ini setelah jatuh bangun dan seterusnya, kemudian beralih pada kontes, dia sedang membangun, kalau bahasa marketing sekarang, branding. Ya, bangun branding kita. Branding farmnya ini dengan membeli satu ekor pejantan. Itu pun kita saya mengutang-atik gini, Pak. Kalau kita beli kambing kontes waktu itu yang kepala hitam, itu harganya kita nggak bisa mencapai karena waktu itu pun juga harganya 20-30. Waktu itu ya. Waktu itu 2009. Nah, gimana kita itu bisa nanti ikut kontes? Nah, kita mempunyai kambing yang fenomenal, tapi di angkanya nggak terlalu besar. Nah, kita beli pejantan kepala merah waktu itu. Kepala merah, kita beli 10.500.000. Saya punya uang 9 juta, kita nggadekan BPKB sepeda motor buat nyukupi. Kan gitu, Pak. Nah, dari situ akhirnya kita ikutkan kontes dinas di Garum, juara 1 nasional kelas ekstrim. Oh, langsung juara itu ya? Jadi itu juara 1 nasional kelas ekstrim. Waktu itu masih ada kontes kan kelas ekstrim tidak ada. Tapi kita ikutkan ke kontes skala seni, nggak masuk di 3 besar atau 5 besar. Karena kambingnya merah. Cuman waktu itu fenomenal banget kambing itu. Nah, itu kita namai, memang kambing itu namanya kaki petung. Oh, jadi latar belakang farm kita kaki petung dari kambing itu. Dari kambing yang merah kompetisi yang juara tadi itu ya. Itu juara nasional di Blitar. Kaki petung itu apa sih? Kaki petung itu kakinya kambing itu. Oh, kakinya memang kakinya besar-besar, tulangannya besar-besar, kambing besar. Oh, artinya kakinya kambing tadi itu kayak apa namanya? Pring petung ya, itu ya. Kaki petung ya. Jadi kaki kambing yang besarnya seperti pring petung. Nah, itu. Siap. Dari situ lah awal mula kita meniti karirnya dari situ. Akhirnya kita dikenal banyak pemain-pemain besar. Oh, kambing kaki petung fenomenal, kita bawa kontes sama Pak Dokter Nanang. Waktu itu saya kontes ke Jepara. Oh. Jadi mewakili Blitar. Mewakili Blitar itu ya. Blitar. Kita cuma bawa kaki petung sama punya Pak Nanang 1. 2009. Itu 2010. Oh, 2010 ya. 2009 kan beli. Oh iya. 2010 kita mewakili di Blitar di kontes Jepara. Iya. Nah, dari situ kita sudah dikenal ya. Jaringan bangun jaringan. Yang jelas kita itu kan silaturahmi ke peternak-peternak lain atau ikut event-event besar, kita membangun relasi. Iya betul nih Sobat Disnakan. Jadi branding ini penting, strategi branding dalam hal ini kaki petung tadi ini setelah kontes tadi itu akan banyak yang mengenal ya. Benar. Banyak mengenal, jaringan, relasi, terus pasar juga pasar juga dan seterusnya. Baik, terus sampai proses sekarang ini ya. Saya proses sekarang ini artinya memang tadi teman-teman Sobat Disnakan bahwa proses orang sukses itu harus tertatih-tatih. Benar. Jadi benar. Sempat jatuh, darah juga, kemudian tekor, dihapusi dan seterusnya itu pasti. Itu memang sunatullah ya. Benar. Sunatullah ya. Semacam apa ya? Alami ya proses bisnis. Itu sebenarnya kalau dalam proses itu penempaan lah ya. Benar. Kematangan, agar sabar, agar telaten, tentu dengan doa ya Mas Syafiq ya. Benar. Doa tidak
dilupakan, tentu menjadi sukses seperti itu. Kemudian kira-kira visi ke depan Mas Syafiq, visi nyenengan cita-cita ke depan gimana ini? Setelah KAI Petung dikenal, populasi bagus, punya binaan dan semuanya, kira-kira visi ke depan cita-citanya apa nih Mas Syafiq dikembangkannya? Kalau saya memang dari dulu ya kita sudah merambah di dunia kambing seni. Waktu itu kita prihatin dengan Jawa Timur. Kenapa waktu itu kambing Jawa Timur setiap kontes dengan Jawa Tengah kalah? Karena materi-materi Jawa Timur itu belum tertata dengan rapi. Terus saya melihat konsep-konsepnya pemain dahulu itu kurang bagus untuk peternak. Karena cuman jual nggak mau beli. Jadi situ jual mahal tapi nggak berani beli mahal. Nah, disitulah dari pengalaman-pengalaman orang dahulu, kegagalan orang dahulu, kita perbaiki lagi, kita jadikan suatu sistem. Nah, jadi di sini saya memang dari dulu kita mengutamakan sistem. Jadi target sama omset itu, kalau sistem itu benar-benar sudah berjalan otomatis dengan bagus, otomatis target sama omset tercapai kan gitu. Margin pasti sama target keuntungan pasti ada. Dari situ. Jadi tadi bangun sistem ini penting Disnakan, Sobat Disnakan. Beliau pengalaman ABCD dan semuanya, kemudian dia tahu kelemahannya, akhirnya dia membuat sistem yang akhirnya menjadi sebuah konsep konsep yang diterapkan itu otomatis saya pikir untuk bisa berkembang ke selanjutnya. Kita mempelajari sistem itu dari 2000. Saya merambah di dunia kemarin kan masih breeding. Kita merambah ke jual belinya. Nah, visi misi saya adalah gini. Gimana Jawa Timur nanti itu bisa menjadi tolak ukur barometer kambing etawa era sekali gesing. Jadi seperti itu. Visi panjenengan visi misi saya memang seperti itu. Gimana kita bisa mengembangkan kambing di Jawa Timur, kita bisa bersaing dari Jawa Tengah. Waktu itu seperti itu memang. Ya artinya kalau sudah bicara Jawa Timur kan nasional ya. Wah, ini luar biasa Sobat Disnakan, visi beliau ke depan agar Blitar ini menjadi barometer khususnya di Jawa Timur, tentu secara nasional seperti untuk kambing PE PE tawar tentu kami dari pemerintah daerah, Dinas Peternakan Perikanan Kabupaten Blitar akan selalu support Mas Syafiq. Terima kasih. Ya itu yang kita harapkan. Masalahnya kan dengan kita bergandengan tangan antara jenengan sama saya dengan mitra-mitra saya banyak. Di wilayah-wilayah istilahnya wilayah-wilayah pinggiran kota lah, kebanyakan peternak kan di situ Pak ya. Disitulah kita membutuhkan suatu sentuhan-sentuhan untuk peternak itu supaya bisa berkarya satu. Keduanya kita adalah membantu meningkatkan taraf perekonomian kecil, kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dengan jalan beternak kambing etawa ini. Tapi dengan satu catatan, dengan konsep yang benar, gitu. Jadi seperti itu, Pak. Baik, terima kasih ini Mas Syafiq, luar biasa ini podcast pada pagi hari ini, menggugah kita semua para pemirsa Sobat Disnakan. Tentu kita akan terus menggali potensi-potensi para inspirator kita Kabupaten Blitar. Jadi kita akan berkeliling mencari inspirator anak-anak muda, bahwa dunia peternakan di Kabupaten Blitar itu menjadi suatu yang sangat luar biasa. Tentu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Syafiq yang sudah berkenan menjadi tuan rumah di acara Outing Class. Mohon maaf jadi apabila teman-teman di kegiatan Outing Class ada hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, saya sebagai di sini juga yang berketempatan, ada kurang lebihnya dalam menyediakan tempat ataupun kurang berkenan dari Bapak Dinas Kabupaten Blitar. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besar. Tapi yang jelas dari sinilah istilahnya kita, cita-cita saya sendiri pun gimana kita bisa menciptakan nanti pemuda-pemuda yang ada, generasi pemuda di desa, kita bisa memaksimalkan atau memaksimalkan
sumber daya alam yang ada di desa untuk beternak dan bertani. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak usah dadak lungon nggih luar negeri dengan ternak itu saja. Kalau kita benar-benar bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah. Siap. Harus kita maksimalkan di situ, Pak. Itu. Ini dia inspirator kita kali ini. Semoga menjadi sebuah manfaat untuk kita semua dan teman-teman Sobat Disnakan semua. Baik, Sobat Disnakan, demikian tadi podcast kita bicara tentang inspirasi dan perjuangan Mas Syafiq Kaki Petung Farm. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.